Interested apa yang podcast? Interested podcast. Halo sobat Interested, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kali ini bersama Bintang di Interested Podcast episode 2 bersama bintang tamu. Hari ini adalah Halo Sobat Interested, hari ini bintang tamunya adalah saya. siapa? Sama saya Aski. Nama panjangnya Askia Nurfiana, but you just can call me Aski. Ya benar. Untuk sampai ke hari ini melalui perjalanan yang panjang, jadwal Kaski sungguh padat sebenarnya. Nggak bohong. Dan katanya masih malu. Tapi kalau ngeliat tadi beberapa statement awal-awal kayak tadi kok pede banget. Kayaknya nggak sesuai sama yang di belakang ya kayak. Kok sekarang pas di depan mic langsung wah deg gitu. Soalnya tadi belum record. Oke, malu tuh belum record. Pas udah record malah nggak malu. Pas udah record baru malu. Iya, oke, lanjut. Arti nama aku kayak udah lama di sini terus belum kayak hanya tahu nama panjangnya aja. Arti nama apa sih? Askia Nurfiana tuh. Kalau Askia itu, aduh lupa lagi. Askia itu artinya gue lupa, tapi kalau Nurfiana gue tahu. Oke, Nurfiana aja. Nurfiana artinya apa? Tunggu, Askia itu bentar gue googling dulu ya. Oke, sambil Biar- googling gue akan menceritakan arti nama gue ya, sobat Interested. Jadi nama panjang gue Bintang Apriliano. Bintang tuh dari lagu Padi yang tetaplah gue masih Rina ya. Tetaplah menjadi bintang di langit gitu. Terus sama Apriliano, April bulan lahir gue, Liano nama ibu bapak gue. Kalau Askia artinya adalah Kalau menurut Google, arti nama Askia itu adalah pikiran yang cerdas dan kebijaksanaan. Ya. bagus. Yang Nurfiana apa? Nurfiana, kalau Nurfiana itu Nur itu kalau dari bahasa Arab artinya iya, cahaya. Fiana itu dari fana, dunia. Jadi diharapkan bisa menjadi cahaya dunia. Keren. Jadi cahaya dunia fana. Keren. Iya. Gila, ada kayak 420 gitu loh, kayak pagi ke pagi, kayak fana-fana gitu. Bagus. Baru tahu gua. Gimana hari ini kabar? Sehat? Kabar hari ini ya sehat. Kok jawabnya lama banget. Oh ya, ada update. Kasih udah nggak batuk. Kemarin sempat batuk sebulan. Oh iya, benar. Kemarin itu sempat kena batuk polusi. Batuk polusi. Iya, Terus ini sempat- bertahan lama sebulan gara-gara ada event gede juga. Ya bertahan lama karena stres dan Jangan terlalu dalam. enggak. Ya enggak lah, Kaski mah happy mulu, nggak pernah Happy stres. mulu. Iya. Kenapa ada Kaski di sini? Karena hari ini kita akan bahas segmen cerpen nih, itu cerita pengalaman. Nah, kenapa Kaski? Karena pengalaman Kaski ini kalau nggak salah segede gunung Rinjani. Bohong hoax. Oke, nggak apa. Tapi karena di sini pengalamannya tuh maksudnya adalah di sini kayak kita mau bahas tentang dunia internasional nih. Oh gitu. Bahas Bruno Mars. Ya Taylor Swift, Dear Justin Tyler Bieber. gitu kan. Enggak lah. gitu lagi. Ya, internasional dalam dunia pendidikan tentunya. Jadi kayak Kaski ini pernah punya pengalaman, kita bocorin di awal itu adalah pernah mengajar di luar negeri. Dah, tapi itu nanti habis yang Satu ini di bawah ini. jangan itu gitu, enggak usah edit nanti. Ya. Oke, baik lagi. Untuk sobat Interested masih sama Kaski di sini dan Bintang yang akan menemani kalian di waktu gabut. Padahal nggak boleh gabut ya nggak sih anak muda sekarang. Anak muda sekarang bukan anak muda aja semua. Kita Orang nggak semua boleh gabut. itu harus mengisi dengan hal-hal yang berguna. Contoh, kalau Kaski ada waktu kosong ngisi dengan Scrolling HP. apa yang di scrolling maksudnya kayak portal berita atau Update terbaru bisa, portal berita berita bisa, update terbaru WA bisa. WA bisa. Kan update terbaru WA dari di-scroll. teman-teman. Ya kan scroll lihat chat mana yang belum dibalas. Oh, bagus, berarti Kaski ingat kepada chat yang tenggelam. Biasanya kan kalau Iya. chat tenggelam kan udahlah lupa aja gitu kan. Ya nggak? Iya. Ya. Nah, kan kalau ngomongin tadi balik awal itu traveling nih Kaski nih. Pernah traveling kemana aja? Kalau boleh tahu. Pernah ke beberapa negara, pernah ke beberapa kota, pernah. Oke, gue dulu deh. Gue pernah ke Bali, luar negeri pernah Singapura, Malaysia. Itu terakhir pernah 2018 gue Singapura, Malaysia. Itu udah ada kesadaran penuh kayak untuk latihan bahasa Inggris, ketemu orang-orang harus kayak nggak mungkin bahasa Indonesia pastinya. Terus ngelihat culture budaya luar yang
beda sama Indonesia gitu-gitu. Luar negeri kemana? Ke luar negeri, ke Singapura, Malaysia alhamdulillah pernah. Nah, terus? Ke Thailand pernah. Hmm, Ini yang ASEAN. Ke Myanmar pernah. hmm. Ke terus ke jauh, nggak jauh sih. Ke Korea pernah. Oke, di luar kemana aja tapi di luar Asia? Di luar Asia pernah ke Austria pernah, ke Ah. Slovakia pernah, Wih, terus ke Turki. Turki itu setengah-setengah dia. kasus Setengah Asia, setengah Oh Eropa. iya benar benar Ya. benar kayak itu benar. Turki benar tuh. Terus Heeh. itu, tapi Itu yang paling aja. berkesan dari yang tadi Asia, ada yang di luar Asia tuh yang mana paling berkesan? Karena emang kan beda-beda ya tujuannya. Ada yang Benar. kayak tujuannya emang liburan, Heeh. ada emang tujuannya ibadah. Kalau saya kayak Subhanallah. umroh gitu kan tujuannya beribadah gitu Iya, benar, benar, kan. benar, benar. Terus seandainya ada juga yang tujuan lainnya. Oke, soalnya tadi kalau ngomongin negara di luar Asia itu adalah negara-negara yang jarang dikunjungi sebenarnya. Kayak nggak non favorit. Pasti kalau luar negeri ya Jerman, Oh, iya. Inggris gitu. Ini Austria, Slovakia, gitu-gitu loh yang kayak non favorit. Kenapa bisa ke situ sampainya? Maksudnya Kenapa bisa nyasar ke asal situ? muasal, iya itu. Jadi waktu itu ceritanya, jadi ketika itu ini mau versi panjang atau versi ringkas? Asal usulnya. Ringkas. Ya udah, asal usulnya itu adalah waktu Satu itu baru Ringkasnya gimana nih? baru lulus Baru lulus kuliah S1, S1, iya. terus Lagi gabut, pengen Gabut. nyari pengalaman oke. gitu. Pengalaman apa? Bingung antara mau lanjut sekolah atau mau lanjut kerja. Benar. Karena otak masih panas, rasanya masih pengen belajar, tapi lingkungan sudah mulai apply kerjaan Oh kayak iya gitu benar-benar. Iya, kan, benar. kayak Sekitar gitu kita kan. ada kayak gitu. Heeh. Terus Nah terus pertama mikir, mau lanjut sekolah, mau lanjut kuliah, tapi pengen lanjut keluar deh gitu, nyari-nyari info. hmm, Nah tapi ternyata emang kan karena nggak ada persiapan, jadi Oke. pas itu tahu kalau seandainya kalau mau lanjut sekolah keluar persiapannya emang harus dari 1 tahun atau 6 bulan sebelum berangkat, emang bukan yang Ngapain? Nah, instan. ini sorry awam. Persiapan 1 tahun sebelum berangkat tuh ngapain? Apa dokumen? Kalau seandainya mau kuliah Oke. kan, nah Lanjut karena kuliah S2 di luar gitu berarti ya? iya Oke. lanjutin sekolah. Hmm. Tapi karena pada saat itu udah ibaratnya udah selesai wisuda dan waktu itu nggak banyak, kayak lagi nunggu wisuda lah Oke, kayak oke, gitu. paham. Iya, Dan benar. jadi aku waktu itu gue nyari nih apa sih yang bisa ngisi kegiatan. Ya udah terus lihat, gue sempet nanyain ke international office di kampus gue waktu Oke, itu. oke, paham. Terus Terus kayak ngelihat selebaran kayak gitu, ada offer, ada iklan tentang summer course, oke. sekolah musim panas Oh, iya, kayak gitu. iya, Itu cuma 3 bulanan waktu itu, kayak ke Korea kayak gitu kan. Tapi nah ini bisa jadi opsi nih, gue Oke. mikir kan, untuk mengisi waktu itu. Terus ada lagi ternyata gue ngeliat iklan yang lain, Oke. yaitu dia kayak internship Internship. mirip apa sih, Global Citizen apa gitu, gue lupa Oke, nama oke. programnya. Nama Itu programnya. program dari ISEC. Isaac. Oke. Ya Terus? mungkin teman-teman yang nonton mungkin tahu di kampusnya pasti ada mungkin banyak ISEC itu kayak international organization ya, youth Oke. organization kayak gitu. Dia open opportunity internship Oke. ke negara-negara lain gitu, ke luar Benar. negeri Oke. gitu. Terus Ya udah gue iseng apply. Terus? Tapi emang pilihannya di situ nggak, kalau seingat gue waktu itu tuh kesempatannya dia nggak boleh negara maju. oh, itu dia. Salah satu alasannya kenapa Salah satu tadi negara-negara alasannya itu ya? adalah iya, Oke. karena pokoknya nggak ada opsi negara maju pada saat gue itu. Nggak tahu ya, mungkin apa namanya, correct me if I'm wrong kalau sekarang udah ada ya Keren. gitu aja. Ada Inggris-Inggrisnya. Iya Terus? gitu. Ya udah, gue pilih.
Lu nggak nanya kenapa negaranya Slovakia? Ya, itu kan katanya lagi cerita ini, makanya gue nungguin kayak alasannya Oh, pasti iya. keluar nih di situnya gitu, Iya, nggak iya. kayak gue Itu nggak. faktor pertama ya kenapa Oke. gue ambil program itu. Jadi dia nyediain internship keluar selama 1 sampai 2 bulanan. Oke, Kayak jadi gitu. sebentar terus di Mm-mm. luar negeri. Jadi pas buat lu nunggu wisuda tadi kan? Kayak setelah wisuda sih. Jadi nggak terlalu lama waktunya kan? Nggak terlalu lama waktunya. Mhm. Kebetulan pas itu juga gue lagi apply lanjut ikutan SIMAK. Oke. Jadi paham. kayak gue mulai merancang nih. Gue abis Iya. ini mau ini dulu, Yang ini dulu, ini jadi dulu. kayak lu nggak ngasih diri lu tuh waktu kosong. Jadi alhamdulillah nge-apply dan jadi lu padat waktunya kan? Jadi jadi langsung nyambung Jadi kayak nggak gitu nganggur kan. gitu kan? Gitu. Oke. Terus kan ya udah. Oke. Terus gue lihat tuh tahapannya. Kayaknya tahapannya maksudnya dari jarak gue persiapan sampai gue harus berangkat itu masih nggak terlalu panjang lah waktunya kayak gitu. Ya udah, gue apply. Kenapa negaranya Slovakia? Nah, kan gue usah nanya. Soalnya gue Kenapa? good listener. Karena kalau gue Coba. potong, coba kenapa? Bener. Gue kayak gitu Coba nggak sopan. teman-teman ada yang pernah tahu dengar tentang Slovakia belum? Coba komen apa yang kalian tahu tentang Slovakia. Dia ada di Oke. mana? Coba Bin, Slovakia itu di Eropa. Aduh, keren, bagus. Coba geografi. Iya, Eropa Selatan, Salah, Timur, salah, Barat. salah. Jadi Google juga. Lu nanya kuis tapi Gue make sure lagi. Oke. Udah, nyerah. Apa tuh jawabannya? Apa? Oh, dia di tengah. Oh, Eropa Eropa Tengah. Iya. Tuh, ilmu baru untuk yang nonton. Slovakia di Eropa Tengah. Central Europe is the heart of Europe. Heart of Europe. Iya, benar. Heart gue denger tadi HERD susah. Heart, hati. Iya. Heart. Wih. Terus gimana? Abis itu prosesnya Iya. lancar, nunggu dokumen-dokumen pasti kan? Gue belum ceritain kenapa Slovakia pilihan gue. Lah iya tadi tiba-tiba kuis gue juga Iya, bingung. tiba-tiba Iya, kuis. kenapa Slovakia? Soalnya Soalnya gue kan suka bola. Gue kan suka Liverpool. lah masih gak nyambung, suka bola suka Liverpool. Terus Jadi pada saat itu tuh ada pemain Liverpool namanya Martin Skrtel. gue tahu yang botak. Iya, dia Iya. dari Slovakia. Iya. Sebenarnya gue sukanya Daniel Eger. Iya, Yang back juga pada sesama saat back, itu iya. partnernya Skrtel. Benar, Tapi back. Eger itu dari Denmark, ada pilihannya. Ya udah jadi. Untuk yang nggak tahu bola mohon maaf tapi yang tahu pasti sangat bingung kenapa tiba-tiba nama Daniel Eger dan Martin Skrtel disebut. Oke, jadi kayak mengidolakan akhirnya memilih Ya, negara itu. Betul. Jadi ini saran juga buat Bentar, teman-teman. yang mungkin. pertama tadi Apa? shortnya waktunya pendek. Yang kedua gara-gara Martin Skrtel. Skrtel. Oke. Ada beberapa pilihan negara lain, Nah. tapi ketika itu kan ibaratnya kalau lu dikasih opsi kan lu harus tahu kan, maksudnya Mempelajari lu gitu makin lah. mengkerucutin, Iya, gue iya, milihnya yang benar-benar. mana nih, Iya. makin banyak yang lu eliminasiin kenapa alasan lu mau ke sana kayak gitu. Akhirnya terpilih makin merucut adalah idolanya Martin Skrtel. Biar ada relate sama personal life gue lah. Iya oke. Tapi maksudnya di sana apa mau ketemu apa cuman kayak ngerasain negaranya Martin Skrtel gitu? Pada saat itu sih ya gue nggak munas sih. Apa? Pengen ketemu. Siapa tahu Lagi di enggak ngopi. sih, enggak, gue tahu dia lagi di Liverpool. Ya kali aja pulang rumahnya yang ketemu maknya kan nggak tahu. Gue juga nggak tahu, pokoknya berdasar gue itu aja. Oke. Iya. Nah Slovakia Ke itu Slovakia. itu apa? Internshipnya? Internshipnya jadi kayak ngajar culture ke senior high school, ke secondary school, ke SMP, SMA. SMP kayak gitu. SMA. Jadi beda dong kan yang Rusia TK ini SMP SMA. Iya, Iya jadi kan? kalau yang di Rusia itu TK doang, full gitu. Yang di Slovakia ini ke SMP dan SMA. Oke. Itu ngajar gimana maksudnya? Ngajarnya sama nggak sih sama Indo yang kayak papan? Poin pertama ini Iya. adalah ini gitu nggak sih? Gitu Jadi kan? yang diajar itu kan Indonesian culture. Jadi kan kita sebagai internasional gitu kan. Jadi kayak international student lah kita ngajar. Jadi gue tuh 6 minggu. Oke. 6 minggu di sana. Dapat project di 4 sekolah. Oke. Jadi kayak minggu pertama di ganti-ganti sekolah dong. ini, Oh, iya, iya, paham, di SMA ini.
minggu kedua di SMA ini di kota ini. Jadi Oke. kayak ada kota tetangga juga gitu loh. Iya. Terus minggu ketiga di SD ini kayak gitu. Oke, itu kan beda-beda tuh. Maksudnya ngajarnya apakah sama Indonesia kurang lebih sama atau enggak, Bin, dia diawali pakai koprol dulu gitu, pakai kayang gitu misalkan. Ada budaya sendiri Enggak, gue pakai slide. PWT. Iya, berarti enggak pakai papan Gue tulis. nyiapin slide-nya pakai slide deh. Iya, Iya, benar. pakai slide Berarti lu enggak pada ngeris spidol-spidol gitu kan? Ada sih spidol, tapi kayak ya seperlunya aja. Kalau seandainya gue mau nulis atau Oke. gimana. Itu terus kalau Kapur, tahu kapur? pakai kapur. Kapur hanya ada yang kapur, ada yang Oh, spidol. beda-beda. Beda-beda. Terus kalau Beda-beda. duduk mana muridnya duduknya ini enggak kayak yang depan yang pinter, tengah yang biasa aja, belakang yang bandel apa? Enggak kayak di Indonesia. Itu Indonesia kayak gitu kan? Enggak, kayaknya campur karena gue nggak tahu ini orangnya Kan pinter apa enggak. Minggu kayak lo Lebih mengamati. kayak ke kan gue ngajarnya kan culture ya, jadi lebih kayak ke macam-macam. Itu Itu maksud tergantung gua. kayak ada yang antusias dia nanyain. Nah, Ini ada nih kayak kan kita kan Indonesia ini kan kayak ya budaya ya, flora, fauna segala macam. Nah, disitulah bagus. gue memperkenalkan gitu. Iya, Nah, bagus. terus kayak yang apa sih tradisi-tradisi Iya. unik yang di Indonesia kayak gitu. Itu maksud gue berarti yang antusias kayak ini kalau di Indonesia kan yang antusias itu baris depan. Yang tengah yang biasa aja gitu kan, yang belakang yang bandel. Yang antusias ini nyampur, dia nggak kayak ada urutan duduk gitu. Nyampur sih kayaknya. Soalnya yang dipelajarin kan bukan sesuatu yang kayak matematik yang susah. Maksudnya bukan pelajaran-pelajaran yang susah. Ini lebih ke pengetahuan yang baru aja bagi mereka gitu. Ibaratnya mereka ngelihat ada orang asing datang berdiri di depan kelas aja, mereka tuh udah interest kan kayak gitu. Interest education. Tapi kalau kan tadi berarti kalau mau ngomongin ya pasti kan ya Kaski udah tadi berapa S1 kan saat itu kan. Terus di sana ngajar juga. Pasti ini enggak sih kayak nemuin bedaan kayak ngajar di Indo sama ngajar di luar kayak. Pasti kan Kaski ngeliatnya dosen-dosen guru ya selama ini diajarin kan kayak misalkan ada SD bu ini sampai kuliah, tiba-tiba pas coba gue pakai gaya ngajar Bu Siti pas, terus kayak di sana gimana, apakah emang gue punya gaya ajar sendiri gitu? Kalau gaya ajar sih menurut gue sih nggak terlalu beda sih. Maksudnya kayak yang ya tetap lebih kayak ke jelasin gini terus nanti kalau ada yang any question mereka akan nanya kayak gitu. Ternyata tidak terlalu ditemukan perbedaan antara ngajar di luar sama ngajar di Indo, benar berarti? Beda tipis doang lah ya. Ya untuk pengalaman yang sangat singkat sih belum ada ya. Nah, ya paling ibaratnya kita datang ke sana menyesuaikan keadaan di sana, menyesuaikan student-studentsnya di sana kayak gitu. Nah, kalau sobat interest penasaran apa yang pengalaman Kaski dapatkan atau pesan moral yang dapatkan di sana, jangan kemana-mana, tonton sampai habis. Karena habis ini nggak ada iklan. Masih di podcast Interested, udah di penghujung acara di mana Kaski akan menceritakan terakhir dia akan bercerita tentang pelajaran apa yang didapat ketika mengajar di Slovakia, yang dimana dia memilih Slovakia karena Martin back Liverpool 2013 2004 enggak, dia sebelum itu dia dari 2008 sampai 2013an 14an lah ya. Nah, itu apa yang Kaski dapatkan setelah pulang ke Indonesia, kayak wah di sana tuh ternyata ini aku jadi pengen ini. Yang didapatkan itu yang pertama nomor satu, makanan Indonesia tetap selalu di hati. Kangen. Di sana ada nggak sih? Ada? Nggak nemu sih. Wow, paling makanan jarang. Asia itu paling Chinese food, ada Vietnam itu yang mau mendekati kayak gitu. Terus yang kedua? Yang kedua pengalaman, gue takut salah ngomong begini nih. Pokoknya apa nggak ini deh, jadi ini lagi ngajar nggak sih, apa lu tuh ternyata nggak di ngajar dunia lu? Karena ngajarnya itu kan
gue suka sharing. Kalau kalau ngajarnya itu masih yang gue masih bisa, Oke. nggak yang susah rumus segala macam. Itu Oke. kayaknya gue masih enjoy gitu. Ya. Oh, Kan kalau yang lu sukain pelajarannya, ya, lu apalagi masih kan bisa ngajarin. gue kan kemarin itu Belakang. Sorry ini agak kita main behind the scene, ada behind the scene. gue kan Ya. kemarin ngajarin itu kan gue dengan misi gue ingin memperkenalkan Indonesia, Indonesia. gitu. Dan lu Ada suka misi itu. nasionalisme. Iya, tahu nggak? Ini ada cerita mengesankan. Mengesankan. Gitu. Gue ngajar waktu itu anak murid kelas 2 kelas 2 SD kan, satu Terus? kelas kayak gitu. Hmm. Gue jadi kan kita materinya itu kita menyesuaikan. Oke. Jadi nanti teachernya akan bilang untuk di hari ini kelas gini, untuk hari ini kelas berapa. Jadi Oke, kan oke. sesuai umur kita nyesuaiin. Jadi Terus? untuk kelas anak-anak yang lebih lebih muda. muda, Lebih sorry. Iya nggak apa-apa. Cinta Laura ini agak cinta Ya, Laura. jadi itu gue nyesuaiin materinya itu gue bawa tentang binatang-binatang Indonesia kayak gitu. Oh, yang langka-langka gitu lah ya. Ciri khas Bener, Indonesia. Oke, ciri khas terus? Indonesia. Nah kan salah satunya itu komodo. Bener. Nah terus kayak komodo cuma ada di Indonesia. Ini adalah dinosaurus Binatang tertua ya. Iya, dinosaurus di Indonesia. Terus after kelas gitu kayak besoknya gue ketemu sama homeroom teachernya gitu, gurunya mereka. Terus dia bilang katanya bukan besoknya sih, kayak beberapa hari pas gue mau perpisahan lah gitu ya. Dia bilang katanya pas ditanyain jadi ada satu sesi atau suatu waktu gitu ditanyain your favorite animal gitu. Jadi di kelas itu pada bilang katanya favorite animalnya komodo gitu. Kasih influencer berarti. Influencer komodo. Influencer komodo. Sebenarnya gue mau influencer komodo dan orang utan. Selamat save orang utan guys. Oke. Nonton Sherina kalau mau tahu. Ya benar, Sherina kan save orang utan misinya. Iya. Nah, kalau sobat Intrastat tertarik nih bagaimana kayak belajar di luar negeri, pengen ngerasain ilmu-ilmunya, atau kan mau diajarin sama orang luar negerinya gitu kan. Tapi kalau ASKI kan ngajarnya udah di Indo ya, kayak kalau mau diajarin ke ASKI sangat terbatas ya, limited edition kalau mau mungkin teman-teman selain kan pengalaman kita macam-macam ya. Kebetulan pengalaman yang aku dapat itu adalah untuk mengajar. Nah, terus teman-teman kalau seandainya pengen coba pengalaman untuk mengetahui budaya luar, teman-teman juga bisa buat pengalaman belajar di luar negeri. Kasih kalau di luar tuh suka gagap-gagap itu, tapi ketika kemarin Edu Fair dia lancar, ini begini dia lancar, kayak kok aneh gitu. Gue ngeliat kayak dia lancar banget ngomongnya, kayak cepet tak tok gitu loh. Kata-katanya tersusun dengan rapi, cepat itu gitu. banyak sensor ya Ben? Nggak ada. Nah, gimana kalau mau pengalaman belajar, cara dapetnya gimana sih Kaski? Cara dapat pengalaman belajar? Pengalaman belajar. Jadi teman-teman gali informasi karena tuh informasi sekarang itu banyak bisa dicari di mana-mana, lewat internet bisa, website bisa, dan salah satunya itu cari informasi dari Interest Education. Bener, itu maksudnya. Kalau belum nemu tenang aja, Interest Education bisa membantu teman-teman. Karena kalau teman-teman punya waktu dan punya peluang, punya kesempatan, itu manfaatkan selagi ada jalan. Kayak orasi. Kayak orasi bener. Lagi ada jalan teman-teman, jangan nyanyain kesempatan itu gitu. Apalagi nih ada yang baru lulus SMA, seandainya udah diizinin sama orang tua untuk keluar. Bener, boleh itu. Langsung kalau mau lulus S1 juga bisa ke S2 atau mau S2 nambah pengalaman lagi, mau upgrade skill atau upgrade experience gitu. Bener banget. Dan kalau alasan kayak kok ada di website doang ya, enggak, Intrastat ada di mana-mana. Ada TikTok, ada Instagram, ada YouTube, bisa dapat ilmu dari sosial media yang kalian punya. Iya, nanti Intrastat akan bantu teman-teman yang masih bingung, masih galau menentukan jurusan, kampus, negara, impian teman-teman. Bener sekali. Langsung hubungi aja nomor yang ada di Instagramnya, itu intrastat.education. Karena teman-teman, pelajaran yang paling berharga itu adalah pengalaman. Wih. Lagi.
Itu kata penutup dari bintang tamu saya yang kedua. Tunggu di episode berikutnya ada siapa lagi. Bisa jadi ada bule. Tunggu aja. Ya nggak sih? Iya, kita Tahun depan 2024 tenang aja akan banyak orang-orang, banyak kejutan. banyak kejutan di podcast ini. No, kalau mau request juga bisa nggak, Ben? Request iya boleh. Mau bintang Boleh tamu request. siapa? Ed Sheeran gitu misalkan boleh. Mbak Tai, Hah? Dear Taylor. Ya Mbak Taylor boleh tolong datang ke podcast saya kalau berkenan. Terus pakai topeng. Yang Taylor gitu. Enggak ya, beneran Taylornya dong. Masa pakai orang pakai topeng? Sibuk, kurang lagi world tour juga. Oh iya bener. Dah, itu Ke aja. Indonesia jangan mampir. Ya oke udah yaudah. Oke, selamat. Dah, kok selamat datang. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye. Dadah. Alhamdulillah.